Ini adalah kisah Sari, seorang wanita kampung yang dulu sering diremehkan. Hanya berjualan seblak, ia dianggap tidak akan pernah sukses. Tapi siapa sangka, dari seblak ia bisa membeli mobil, rumah, bahkan membuka usaha besar. Bagaimana perjuangan penuh air mata dan hinaan itu bisa ia lewati? Simak ceritanya sampai habis. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan kisah inspiratif lainnya. Di sebuah kampung kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang wanita bernama Sari, 27 tahun. Ia dikenal sederhana, bahkan sering dipandang sebelah mata oleh tetangganya. Sari tinggal bersama ibunya, seorang janda tua yang sakit-sakitan. Ayah Sari sudah lama meninggal, dan kakaknya merantau ke luar negeri, jarang memberi kabar. Beban keluarga jatuh di pundak Sari. Sehari-hari, Sari berjualan gorengan di depan rumah. Namun hasilnya tidak seberapa. Ia sering mendengar bisikan-bisikan tetangga. Kasihannya, hidupnya gitu-gitu aja. Udah umur segitu, belum juga nikah. Cuma jualan gorengan. Mana bisa dia sukses? Paling juga hidup miskin terus. Sari hanya bisa menunduk dan tersenyum pahit tiap kali mendengar omongan itu. Hatinya perih, tapi ia berusaha sabar. Suatu sore, saat duduk di warung kecil miliknya yang sepi, ia merenung. Harus ada yang berubah. Aku nggak bisa begini terus, gumamnya. Di dalam kepalanya, terlintas kenangan masa lalu. Ia teringat saat kuliah dulu, walau tidak selesai karena biaya, ia pernah mencicipi seblak di Bandung yang sangat enak. Kalau aku bisa bikin seblak seenak itu, mungkin bisa jadi peluang, pikirnya. Namun, niat itu langsung terbentur rasa minder. Ah, siapa yang mau beli seblak dari aku? Aku ini siapa? Bisiknya dalam hati. Keesokan harinya, Sari mencoba membuat seblak dengan resep hasil racikannya sendiri. Ia membeli kerupuk, makaroni, ceker, dan bumbu khas. Ia mencoba berbagai kombinasi cabai dan kencur, hingga menghasilkan rasa yang pas. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya ia merasa puas dengan hasilnya. Sari memberanikan diri membuka lapak kecil di pasar kampung. Ia menulis papan sederhana, seblak pedas level 15. Hari pertama, hanya ada 2 pembeli. Itu pun anak kecil yang penasaran. Hari kedua, lebih parah, tak ada yang datang. Di kejauhan, beberapa tetangga melewati lapaknya sambil berbisik. Seblak? Halah, makanan kota. Di sini mana ada yang suka. Nanti juga tutup sendiri. Sari pura-pura tak mendengar, tapi malam itu ia menangis di kamar. Ia merasa gagal. Namun, ibunya yang renta berkata dengan suara lirih, "Nak, jangan menyerah. Ibu percaya kamu bisa. Rezeki nggak kemana." Kata-kata itu membuat Sari menguatkan tekad. Ia tahu, kampung ini terlalu kecil untuk mimpinya. Dengan modal tabungan pas-pasan dan sedikit pinjaman dari saudaranya, Sari memutuskan pergi ke kota besar, Jakarta. Ia membawa peralatan masak seadanya dan menyewa kontrakan kecil di pinggiran kota. Hari pertama di kota, ia kaget melihat betapa keras persaingan. Penjual makanan berderet di pinggir jalan. Dari bakso, sate, ayam geprek, hingga seblak pun sudah ada. Apa aku bisa bersaing? Hatinya gentar. Namun ia teringat cemooh tetangga kampungnya. Itu menjadi api dalam dirinya. Justru karena mereka meremehkan, aku harus buktikan, tekadnya. Sari mulai berjualan seblak di gerobak sederhana, hanya bermodal banner kecil bertuliskan, "Seblak Cesari, pedasnya nagih." Lokasinya di depan sebuah kampus swasta. Awalnya sepi. Mahasiswa hanya melirik lalu pergi. Namun Sari punya strategi. Ia membuat level pedas yang unik, dari level 1 sampai level 10. Ia juga memberi promo, gratis es teh untuk pembeli pertama. Pelan-pelan, mahasiswa mulai mencoba. Dan dari mulut ke mulut, nama seblak Sari mulai dikenal. Kesuksesan awal bukan berarti jalan mulus. Beberapa bulan setelah usahanya mulai ramai, pedagang sekitar merasa tersaingi. Ada yang diam-diam iri, ada yang terang-terangan sinis. Suatu malam, ketika ia pulang dari berjualan, Sari menemukan gerobaknya sudah dicoret-coret cat. Ada tulisan, "Balik aja ke kampung." Hatinya remuk.
Ia duduk di depan gerobak, menangis. Beberapa pelanggan setianya, mahasiswa, datang menghibur. "Bu Sari, jangan sedih. Kami suka banget seblaknya. Jangan berhenti jualannya." Itu membuatnya kembali bangkit. Namun masalah belum selesai. Persaingan semakin ketat. Ada penjual seblak baru yang meniru konsep level pedasnya. Bahkan lebih agresif, dengan harga lebih murah. Omset Sari turun drastis. Ia gelisah semalaman. Tapi bukannya menyerah, Sari justru memutar otak. Ia menciptakan inovasi baru, seblak kuah krimi keju. Mahasiswa penasaran, dan inovasi itu membuat dagangannya kembali laris. 5 tahun berlalu. Sari yang dulu diremehkan kini mulai dikenal di kalangan mahasiswa dan pekerja kantoran. Tabungannya cukup untuk menyewa ruko kecil. Ia memberi nama kedainya, Seblak Kampung Rasa Kota. Setiap hari, antrian panjang mengular. Ia bahkan mempekerjakan karyawan. Media sosial ikut mendongkrak popularitasnya. Seorang food vlogger mereview seblaknya hingga viral. Tak lama, ia bisa membeli mobil sederhana untuk mengangkut bahan dagangan dan menabung untuk membeli rumah. Namun, di balik kesuksesan itu, hatinya masih menyimpan luka. Ia ingin suatu hari kembali ke kampung, bukan dengan tangan kosong, tapi dengan bukti bahwa orang yang dulu diremehkan bisa sukses. Suatu hari, setelah 8 tahun merantau, Sari pulang ke kampung. Ia membawa mobil barunya, dan mengenakan pakaian sederhana tapi rapi. Tetangga-tetangga terperangah. "Itu, mobilnya Sari? Beneran dia sukses jualan seblak?" Orang-orang yang dulu mencemoohnya kini berebut menyapanya dengan ramah. Sari hanya tersenyum, meski hatinya masih mengingat semua hinaan itu. Di rumah, ia merangkul ibunya sambil berbisik, "Bu, aku berhasil. Kita nggak perlu hidup susah lagi." Air mata bahagia mengalir. Sari akhirnya membuktikan, meski jalan berliku, tekad dan kerja keras bisa mengubah nasib. Sari kini memiliki beberapa cabang kedai seblak di Jakarta. Ia membuka lapangan pekerjaan bagi puluhan orang. Ia dikenal sebagai pengusaha kuliner sukses, tapi tetap rendah hati. Bagi Sari, seblak bukan sekadar makanan. Ia adalah simbol perjuangan, luka, sekaligus kemenangan. Dan bagi orang-orang yang dulu meremehkannya, Sari telah menjadi bukti hidup, bahwa mimpi, bila diperjuangkan, bisa mengalahkan cemooh siapapun. Kedai seblak milik Sari semakin berkembang. Dari satu ruko kecil, kini sudah ada 3 cabang di Jakarta. Setiap hari, omsetnya bisa mencapai jutaan rupiah. Ia mempekerjakan belasan karyawan, sebagian besar anak-anak muda dari kampungnya sendiri. Namun, semakin besar usaha, semakin besar pula masalah yang muncul. Salah satu karyawan yang sudah lama bekerja, Dina, mulai terlihat mencurigakan. Sari sering memergoki stok bahan yang berkurang tidak wajar. Ia juga mendengar bisik-bisik bahwa Dina diam-diam menjual resep seblaknya ke orang lain. Kecurigaan itu terbukti ketika sebuah kedai baru bernama Seblak Queen buka tak jauh dari cabang pertama Sari. Anehnya, rasa seblaknya nyaris sama persis. Bahkan, menunya pun meniru. Omset kedai Sari langsung turun drastis. Beberapa pelanggan berpindah ke kedai baru itu karena promonya lebih gila-gilaan. Malam itu, Sari duduk di dapur, wajahnya muram. Ibunya yang kini tinggal bersamanya di Jakarta menepuk pundaknya. "Nak, jangan takut. Kalau itu benar resepmu, orang lain bisa meniru, tapi rezeki nggak bisa dicuri. Yang penting kamu tetap jujur dan kerja keras." Kata-kata ibunya menenangkan, tapi Sari tahu, kali ini lawannya lebih serius. Persaingan makin keras. Dina akhirnya ketahuan memang bekerja sama dengan pemilik Seblak Queen. Ia sengaja keluar dari kedai Sari setelah mencuri resep rahasia dan strategi promosi. Sari sempat hancur. Ia merasa dikhianati. Ia bahkan hampir menutup cabangnya karena omset terus merosot. Suatu malam, ia kembali ke kontrakan kecilnya yang dulu, mencoba menenangkan diri. Di sana, ia teringat masa-masa awal saat berjualan di depan kampus dengan gerobak reot. Air matanya jatuh, tapi hatinya perlahan menguat. Kalau dulu aku bisa bangkit dari hinaan, kenapa sekarang aku harus menyerah hanya karena pengkhianatan? Keesokan harinya, Sari bangkit.
Ia tidak mau sekadar bersaing soal harga atau resep. Ia menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, seblak instan dalam kemasan. Ia bekerja sama dengan pabrik kecil untuk memproduksi seblak siap masak, dengan bumbu khasnya. Ia memasarkan lewat media sosial dan marketplace online. Dan, hasilnya luar biasa. Dalam waktu 3 bulan, penjualan seblak instan milik Sari meledak. Tak hanya mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga dan pekerja kantoran pun jadi pelanggan setianya. Sementara itu, seblak Queen, yang hanya mengandalkan meniru resep, mulai ditinggalkan. Beberapa tahun kemudian, Sari benar-benar menjadi sosok sukses. Ia bukan hanya punya kedai seblak di Jakarta, tapi juga memiliki brand seblak instan terkenal yang dipasarkan ke berbagai kota. Hari itu, ia kembali ke kampungnya. Kali ini bukan hanya membawa mobil, tapi juga sebuah rumah baru besar yang ia bangun untuk ibunya. Tetangga yang dulu meremehkannya datang satu persatu, mencoba akrab. Ada yang dengan malu berkata, "Sari, dulu kami salah. Kami nggak nyangka kamu bisa sejauh ini." Sari tersenyum, lalu berkata dengan tenang, "Nggak apa-apa, Bu. Justru karena dulu saya diremehkan, saya punya alasan untuk berjuang. Kalau nggak, mungkin saya masih di sini, hanya mengeluh." Tangis ibunya pecah ketika melihat rumah baru mereka berdiri megah di kampung. Sari memeluk ibunya erat. "Bu, ini semua buat Ibu. Saya janji, kita nggak akan susah lagi." Perjalanan Sari bukan sekadar kisah jualan makanan. Ia adalah kisah tentang harga diri, tekad, dan pembuktian. Dulu, ia diremehkan, ditertawakan, bahkan dikhianati. Tapi semua itu justru menjadi bahan bakar untuk membangun impiannya. Kini, di hadapan orang-orang kampung yang dulu mencibirnya, Sari berdiri tegak sebagai simbol bahwa kerja keras bisa mengalahkan hinaan, dan bahwa mimpi bisa tumbuh bahkan dari tempat yang paling kecil, dari gerobak reot penjual seblak.